Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPA Himasta akan menjelaskan jawaban UAS Statistika Multivariat tahun lalu. Nah, di sini untuk soal nomor 1 itu telah diketahui ada 3 variabel fisiologis, yaitu X1, X2, dan X3. Lalu ada juga 3 variabel jenis latihan, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Ini sudah ada keterangannya. Lalu di soal juga sudah diketahui nilai eigenvalue-nya atau R kuadrat. Ini ada R1 kuadrat, R2 kuadrat, R3 kuadrat, dan nilainya sebagai berikut. Dan telah diketahui juga di soal itu sampelnya ada 20. Di sini diukur pada 20 pria paruh baya. Lalu P-nya sama dengan 3 dan Q sama dengan 3. P ini adalah banyaknya variabel X. Variabel X-nya ada 3. Jadi P sama dengan 3 dan Q adalah banyaknya variabel Y. Langsung saja untuk soal nomor A, tentukan nilai ketiga korelasi kanonik. Untuk mendapatkan nilai korelasi kanonik, kita tinggal mengakarkan nilai R kuadrat yang tadi. Jadi untuk nilai korelasi kanonik yang pertama atau R1 adalah akar dari 0,632992 yaitu 0,795608. Lalu untuk nilai korelasi kanonik yang kedua atau R2 adalah akar dari 0,040223 sama dengan 0,200557. Dan ini adalah R3 atau nilai korelasi kanonik yang ketiga. Lalu untuk soal nomor B, itu lakukan pengujian bahwa ketiga korelasi kanonik sama dengan 0 dengan taraf nyata 7% dan gunakan statistik penguji chi-square. Nah, di sini untuk hipotesisnya yaitu H0-nya ρ1 sama dengan ρ2 sama dengan ρ3 dan H1-nya ρi tidak sama dengan 0, di mana I-nya sama dengan 1, 2, dan 3. Ini ada rumus statistik ujinya yaitu lambda K sama dengan produk dari 1 min RK kuadrat. Jadi ini untuk uji yang pertama dimulai dari ρ1, jadi ininya lambda 1. Lambda 1 sama dengan 1 min 0,632992. Ini dari mana? Ini dari nilai R1 kuadrat yang telah diketahui di atas tadi. Nah, ini R1 kuadrat. Dan ini adalah 1 min R2 kuadrat atau 1 min 0,040223 dan ini 1 min R3 kuadrat itu 0,005266 dan diperoleh lambda satunya sebesar 0,350391. Ini untuk rumus statistik uji chi-square-nya minus n-nya 20, min 1 dikurangin setengah, p-nya 3, q-nya 3 dan ditambah 1. Dan ln dari lambda 1, tadi lambda 1 diperoleh nilainya segini, maka ln dari 0,350391. Dan diperoleh hasil statistik uji chi-square-nya itu 16,254937. Lalu, untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika nilai statistik uji chi-square lebih besar dari chi-square tabel. Di mana chi-square tabelnya itu derajat bebasnya adalah P min K ditambah 1 dikali Q min K ditambah 1 alfa. Di mana P-nya itu kan 3, K-nya itu 1, karena tadi lambda K itu lambda 1 untuk uji yang pertama. Jadi 3 min 1 ditambah 1 adalah 3, dan 3 min 1 ditambah 1 adalah 3. 3 kali 3, 9, dengan alfanya 0,07. Jadi, diperoleh dari tabel, nilai chi-square dengan derajat bebasnya 9 dan alfanya 0,07 adalah 15,8537. Nah, kita lihat di sini karena nilai chi-square lebih besar dari chi-square tabel, yaitu 16,2549 lebih besar dari 15,8537. Maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah paling sedikit ada satu koefisien korelasi kanonik terbesar yang tidak sama dengan 0 pada taraf nyata 7%. Lanjut untuk soal nomor C. Lakukan pengujian bahwa korelasi kanonik kedua dan ketiga sama dengan 0 dengan statistik uji chi-square. Nah, di sini karena yang ditanya korelasi kanonik kedua dan ketiga, maka kita hipotesisnya H0 ρ2 sama dengan ρ3.
H1-nya rho I tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan 2 dan 3. Statistik ujinya itu lambda 2, karena ini dimulai dari 2. Lambda 2 sama dengan produk dari 1 min RK kuadrat. Ini adalah 1 min R2 kuadrat. 0,040223 ini adalah nilai R2 kuadrat yang telah diketahui di atas tadi. Jadi ini karena dimulainya dari lambda 2, jadi 1 min R2 kuadrat dikali 1 min R3 kuadrat. Dan ini adalah nilai R3 kuadratnya. Dan diperoleh lambda 2-nya adalah sebesar 0,954723. Lalu kita hitung chi-square-nya seperti di atas tadi. Ini rumusnya, tinggal dimasukkan. Lalu diperoleh hasilnya 0,7182. Dan kriteria ujinya itu tolak H0 jika nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel. Sama seperti tadi, ininya hanya sekarang K-nya jadi 2. Jadi untuk derajat bebasnya itu 3 dikurangin 2 ditambah 1 dikali 3 dikurangin 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 4. Dan diperoleh dari tabel bahwa chi-square derajat bebas 4 dengan alfa 0,07 adalah sebesar 10,7119. Nah, kita lihat di sini hasilnya itu chi-square hitung ini kurang dari chi-square tabel, yaitu 0,7182 kurang dari 10,7119. Artinya H0 diterima. Jadi kesimpulannya, koefisien relasi kanonik kedua dan ketiga sama dengan 0 pada taraf nyata 7%. Lalu soal yang D, jika variabel kanonik pertama dikaitkan dengan variabel asal dinyatakan dalam hubungan seperti ini, ada model X1 bintang dan Y1 bintang, ini modelnya. Jelaskan ketiga fisiologis dengan ketiga variabel jenis latihan dikaitkan dengan nilai korelasi kanonik pertama. Dari model ini dapat kita artikan bahwa variabel kanonik pertama fisiologi atau X1 bintang, jadi yang ini, akan meningkat jika berat badan atau X1 dan denyut nadi atau X3 meningkat. Karena kita lihat di sini bahwa nilai X1-nya positif dan X3-nya juga positif, maka X1 bintang akan meningkat jika X1 dan X3 meningkat. Karena ini positif. Dan lingkar pinggang atau X2 menurun. Karena di sini X2-nya nilainya negatif. Jadi dia akan menurun. Seperti itu. Nah, untuk modelnya satu bintangnya dapat kita artikan bahwa variabel kanonik pertama jenis latihan atau Y1 bintang akan meningkat jika mengangkat badan di palang atau Y1 dan sit up atau Y2 menurun. Karena kita lihat di sini nilai Y1 dan Y2-nya itu negatif. Dan melompat atau Y3 akan meningkat. Di sini kita lihat bahwa Y3-nya itu positif. Jadi kesimpulannya seperti ini. Dengan korelasi kanonik R1 sama dengan akar 0,32992 sama dengan 0,795608. Itu. Lalu lanjut ke nomor 2. Nah, pada nomor 2 ini itu untuk dengan variabel pada soal nomor 1 akan dianalisis dengan analisis faktor dengan loading faktor yang ditaksir melalui metode komponen utama. Jadi di sini telah diketahui faktornya dan telah diketahui nilai eigen value pertama, theta 1 sebesar ini dan theta 2 sebesar ini. Dan ini adalah vektor eigennya, ini C1 dan ini C2. Jadi ini adalah dua komponen utamanya. Lalu kita diminta untuk menentukan loading faktor, komunalitas, dan varians unik. Nah, pertama, karena sudah diketahui ini matriks C1 dan matriks C2-nya, maka matriks C-nya kita satukan untuk C1 dan C2 disatukan menjadi matriks C. Dan ini matriks D ini dari mana? Ini adalah nilai eigenvalue-nya, yaitu tetanya yang tadi. Nah, ini. Kita lihat ini theta 1 3,249516, ini juga 3,249516. Theta 2-nya kita taruh di sini, jadi eigenvalue ini menjadi diagonalnya. Sedangkan sisanya itu 0. Ini menjadi diagonalnya, sisanya 0.
Nah, ini D pangkat setengah yaitu 3,249516 pangkat setengah atau akar dari 3,249516 diperoleh 1,802641. Ini juga diperoleh dari akar 1,25466. Hasilnya segini. Jadi ini diakarkan, maka akan diperoleh nilai D pangkat setengah. Maka kita dapat menaksir taksiran loading di mana rumusnya adalah lambda topi sama dengan matriks C dikali matriks D pangkat setengah. Nah, jadi kita tinggal kalikan saja matriks C ini dengan matriks D pangkat setengah ini. Hasilnya diperoleh sebagai berikut ini. Jadi ini adalah taksiran loadingnya untuk faktor 1 dan untuk faktor 2. Lalu kita menentukan taksiran komunalitas dan varians unik. Nah, ini ada rumus komunalitas yaitu HI kuadrat sama dengan lambda I1 kuadrat ditambah lambda I2 kuadrat. Untuk varians uniknya itu 1 min HI kuadrat. Nah, ini nilai loadingnya. Loading ini telah kita dapatkan dari matriks tadi yang ini. Kita masukkan ke dalam tabel. Loading ini adalah lambda I1 ini untuk kolom pertamanya, dan ini kolom kedua dari matriksnya itu lambda I2. Karena rumus komunalitas itu lambda I1 kuadrat ditambah lambda I2 kuadrat, jadi ini kita kuadratkan dulu untuk mendapatkan nilai komunalnya. Ini dikuadratkan, ini hasilnya, ini juga dikuadratkan, dan ini hasilnya. Lalu, tinggal kita tambah saja 0,618088 ditambah 0,18438 sama dengan 0,80247. Ini adalah hasil komunalnya atau HI kuadratnya. Lalu untuk varians uniknya itu 1 min HI kuadrat. Jadi 1 dikurangin 0,80247. Maka didapatkanlah nilai 0,19753. Dan seterusnya seperti itu. Tinggal mengikuti rumus yang sudah ada ini. Nah, untuk nomor 2B, karena loading faktor tidak tegas menggambarkan faktor fisiologis dan jenis latihan, selanjutnya dilakukan rotasi faktor dengan metode Varimax, dan hasilnya telah diperoleh sebagai berikut ini. Pertanyaannya, jelaskan faktor mana yang menggambarkan faktor fisiologis dan faktor jenis latihan. Nah, untuk ini itu kita dapat lihat, di sini ada variabel X1, X2, X3, dan Y1, Y2, Y3. Di sini kita itu untuk menentukannya begini, apakah X1 ini lebih condong ke faktor 1 atau F1, atau dia lebih condong ke faktor 2 atau F2. Di sini kita tinggal melihat nilai yang lebih besar. Di sini kita tidak memperhatikan minusnya. Kita lihat antara 0,3 dan 0,8 itu lebih besar mana, yaitu lebih besar 0,8. Jadi X1 ini termasuk ke dalam faktor 2 atau F2. Karena telah kita ketahui bahwa nilai korelasi itu yang di atas 0,5 itu akan semakin baik maupun negatif maupun positif. Apalagi ini nilainya 0,8, jadi X1 akan berkorelasi kuat dengan F2. Jadi dia lebih masuk ke F2. Kita lihat interpretasinya. Loading faktor yang lebih besar mengindikasikan bahwa variabel berkorelasi kuat dengan faktor. Jadi dari nilai loading faktor ini, kita lihat mana yang berkorelasi paling kuat dengan faktornya itu. Nah, berdasarkan hasil di atas diperoleh hasil bahwa faktor 2 disusun oleh variabel berat badan X1, lingkaran pinggang atau X2, dan denyut nadi atau X3. Nah, kita lihat di faktor 2 ini disusun oleh X1, X2, X3. Kita lihat kenapa? Karena memang nilainya lebih besar di faktor 2. X1 dia lebih berkorelasi di faktor 2, X2 juga sama. Karena di faktor 1 dia hanya 0,4, sedangkan di faktor 2 dia 0,8. Dan X3 juga sama, dia lebih kuat di faktor 2. Jadi faktor 2 ini disusun oleh variabel X1, X2, X3. Nah, untuk
ini, sedangkan faktor 1 disusun oleh mengangkat badan di palang atau Y1, sit ups atau Y2, dan melompat atau Y3. Kita lihat nilainya. Nah, faktor 1 ini memang disusun oleh Y1, Y2, dan Y3. Mengapa? Karena bisa kita lihat bahwa nilai korelasi atau nilai loading faktor itu lebih besar di F1. Y1 kita lihat ini 0,78, sedangkan ini hanya 0,288. Ini juga lebih besar di faktor 1, seperti itu. Nah, jadi faktor 1 disusun oleh Y1, Y2, dan Y3. Jadi, bisa disebut juga bahwa yang menggambarkan faktor fisiologis adalah faktor 2, dan yang menggambarkan faktor jenis latihan adalah faktor 1. Karena faktor 2 bisa kita lihat hanya diisi oleh variabel-variabel fisiologis, X1, S2, dan X3. Sedangkan faktor jenis latihan itu digambarkan oleh faktor 1 karena faktor 1 terisi oleh variabel-variabel jenis latihan. Seperti itu, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.